Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, Kelas Sistem Informasi B, Universitas Tomakaka Mamuju. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan sejarah singkat tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Ya, pertama, sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi, alas atau dasar. Sedangkan menurut Prof. Huruf Dewanagari, sila yang artinya peraturan, tingkah laku yang penting, baik, senonoh. Dari kata sila ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku yang baik. Kemudian pengertian Pancasila sebagai ideologi. Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea yang berarti gagasan, cita-cita atau konsep. Logos yang berarti pemikiran. Jadi, secara etimologi, ideologi berarti ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah suatu pemikiran yang berisi nilai-nilai tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Maka, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi kita agar hidup kita bisa sejahtera dan negara ini bisa maju dengan seterusnya. Nah, kemudian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi kenegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara falsafah negara atau filosofis Gromslek bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, dan mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Makna Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Dengan begitu, sewajarnya apabila Pancasila diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi, contoh yang paling menggambarkan makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah dengan mengamalkan nilai Pancasila di bidang politik. Kemudian yang kedua, sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa.
dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Situlah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara, memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan, sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan. Fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa, Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia, sekaligus memberi dorongan bagi nation and character building berdasarkan Pancasila. Yang terakhir, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, dasar negara, Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, pandangan hidup bangsa. Ketiga, kepribadian bangsa Indonesia. Keempat, jiwa bangsa Indonesia. Kelima, sumber dari segala hukum. Yang keenam, perjanjian luhur bangsa. Yang ketujuh, falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Kemudian yang kedelapan, cita-cita dan tujuan bangsa. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, ideologi bangsa Indonesia. Nilai Pancasila sebagai ideologi. Pertama, nilai dasar artinya sila-sila Pancasila bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, nilai instrumental, artinya Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan nilai-nilai penjabarannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai praktis, artinya Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan nilai instrumental dalam bentuk nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dalam perwujudannya, nilai praktis bersifat abstrak, misalnya saling menghormati, bekerja sama, dan kerukunan antar sesama. Nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, bahwa nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia. Punya faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi. Pertama, Pancasila merupakan ide-ide para pahlawan bangsa. Kemudian Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kemudian yang terakhir, Pancasila merupakan aturan paling umum pada bangsa Indonesia. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan yang ada di antara masyarakat. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga atau terakhir, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing, sebagai fondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. Demikianlah pemaparan materi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.